Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini untuk meneruskan pelajaran kita, yaitu akhlak dalam Islam, tepatnya yang kita beri nama dengan strukturalisasi akhlak dalam Islam. Karena selama ini bagi penglihatan saya, akhlak itu tidak atau kurang difokuskan kepada dasar-dasarnya. Dia pembahasan yang umum hanya berkisar pada nasihat-nasihat biasa seperti jangan berbohong, jangan sombong, jangan bakhil. Sebaliknya, anjuran-anjuran kepada jujur, dermawan, menolong, dan itu bagi hemat saya, walaupun merupakan suatu kebenaran dalam tanda petik, merupakan suatu kebaikan, akan tetapi karena kurang dikaji dari akarnya, dari asasnya, maka yang terjadi hasilnya kurang sebagaimana atau tidak sebagaimana yang diharapkan. Seringkali dikatakan jangan korupsi, tapi korupsi nggak habis-habis di negara kita. Sering dikatakan jangan makan riba, tapi riba sepertinya susah dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Menjaga penglihatan, menjaga lisan, menjaga telinga, ini hampir mustahil dibersihkan atau dipraktikkan dalam masyarakat sehingga bersih dari maksiat. Oleh karena itu, kalau TV-TV kita, sinetron-sinetron kita, cerita-cerita kita ada sinetron yang islami atau film yang islami, maka menjadi hal yang mengejutkan masyarakat. Kenapa demikian? Karena sudah saking memasyarakatnya sinetron-sinetron yang tidak islami, yang tidak berjilbab, yang tidak pakai cerita pacaran, yang tidak pakai misalnya action yang antara lelaki dan perempuan dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka keadaan Indonesia atau bangsa kita, seandainya umpamanya dituruni azab dalam setahun 10 kali, itu mungkin masih kurang banyak. Karena bukan hanya maksiat yang dilakukan, tapi penyebaran maksiat sudah tidak ada lagi yang membuat kritikan, membuat nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Sepertinya sudah tidak ada ulama lagi yang protes terhadap sinetron yang ada.
Tidak ada cendekiawan yang protes terhadap misalnya film-film yang ada. Kalau dosanya itu dosa seperti pribadi, itu mungkin tidak menurunkan azab. Karena dosanya bersifat pribadi. Kalau dia taubat, insya Allah janjikan maghfirah. Karena Allah Ghafaruz Dzunub, Allah Maha Pengampun. Sudah tentu dengan syarat-syarat taubat yang ada. Kalau mengambil harta orang harus dikembalikan hartanya. Tapi kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, maka dia bisa bertobat secara langsung. Misalnya dengan sedih, berhenti kemudian meminta ampun kepada Allah. Sudah cukup. Tapi kalau dosanya itu dosa sosial, maka ini yang bisa menurunkan azab bagi kita. Sebenarnya azab seperti banjir atau seperti gunung meletus dan lain-lain itu kecil sebenarnya. Walaupun bagi kita itu nampak yang besar. Sebenarnya musibah yang lebih besar lagi apa? Yaitu tsunami atau banjir atau hujan batu yang berupa akhlak. Yakni yang berkenaan dengan akhlak manusia, yang berkenaan dengan karakter manusia. Akhlak, sudah tentu para pemirsa masih ingat bahwa akhlak yang dimaksudkan di sini adalah kebiasaan masyarakat, kebiasaan seseorang, bukan melulu yang bagus, tapi baik yang kebiasaan bagus atau baik yang kebiasaan buruk. Itu akhlak dalam istilah ilmu akhlak. Nah, oleh karena itu azab yang sudah pasti datang kepada maksiat sosial apa? Berupa banjir, berupa hujan batu, berupa kebakaran dan seterusnya, tapi berupa akhlak, berupa kebiasaan masyarakat, berupa karakter masyarakat. Jadi kalau orang mau beriman kepada Allah, kalau orang beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah, melihat contoh yang saya contohkan tadi itu sudah merupakan musibah yang sangat besar, melebihi tsunami atau melebihi hujan batu. Contoh yang saya sebutkan tadi apa? Adanya sinetron misalnya. Sinetron yang ceritanya mesti ada pacarannya umpamanya, mesti tidak pakai hijab dan seterusnya, itu merupakan bencana terbesar yang merupakan bencana spiritual. Dan bencana ini tidak bisa dihilangkan dengan istilahnya bantuan lahiriah. Kalau seperti tsunami atau bencana-bencana yang lain seperti gunung meletus, orang lain bisa menolong dengan apa? Dengan makanan, dengan tenda, dengan kesehatan. Tapi yang namanya akhlak ini, yang mau menolong itu juga kena, keluarganya kena, dirinya juga kena. Kenapa? Karena musibahnya bersifat non materi, bersifat karakter, bersifat spiritual. Tahu-tahu apa? Yang ada dalam dirinya adalah tidak adanya kepekaan itu. Dan ini sudah musibah terbesar. Musibah terbesar manakala ada maksiat nasional, maksiat yang bersifat menyeluruh, lalu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini namanya musibah terbesar. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, sudah mesti kita waspada terhadap apa? Terhadap diri kita, lingkungan kita, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau supaya kita memperbaiki keadaan kita. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada,
tentang kajian kita mengenai akal ini, kita sudah sampai kepada bahwa akal ini bisa mengetahui yang benar dan mengetahui yang tidak benar dengan penjelasan yang sudah dijelaskan terdahulu. Salah satu manfaat yang lain dari akal adalah ketika akal mengetahui yang benar dari yang tidak benar, nah, maka dia dapat menetralisir tipuan-tipuan syahwiyah dan ghadabiyah dan wahmiyah. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, kita memiliki beberapa daya, yakni ruh kita. Daya emosional, daya khayal, atau setidaknya mirip khayal, daya angan-angan, daya angan-angan. Kemudian daya apa lagi? Daya syahwat, daya kelezatan, baik kelezatan perut atau kelezatan seksual. Nah, mereka ini memiliki kecenderungan-kecenderungan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Karena tabiatnya seperti itu, naturalnya seperti itu. Orang lapar kepingin, yakni ruh yang lapar, badan yang lapar, orang yang lapar, sudah tabiatnya ingin makan. Dan makan itu bagi perut yang lapar, apa saja yang penting bisa dimakan. Yang penting bukan batu. Yang penting enak di lisan. Karena potensi dia hanya apa? Atau daya dia hanya daya merasakan lapar dan ingin segera menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan makan. Dia, yakni potensi ini atau daya ini tidak berpikir apakah ini haram atau halal. Karena itu pekerjaan ruh di tempat lain, yakni di katakanlah di daya akal. Jadi bagi daya syahwat yang dalam hal ini contohnya lapar, bagi dia yang penting sekarang saya lapar dan harus makan. Jadi logika ini benar ini salah bukan di syahwat itu. Oleh karena itu segala keinginan syahwat ini benar menurut syahwat. Segala keinginan emosional benar menurut emosional. Segala keinginan angan-angan benar menurut angan-angan. Tidak ada salahnya karena ini tidak terikat dengan nilai. Maka itu kita katakan bahwa ini masih tingkatan binatang. Binatang yakni apa? Makhluk minus akal. Daya berkembang ada, lapar ada, kemudian emosi juga ada, tapi minus akal. Oleh karena itu binatang mau makan apa saja dia tidak terikat dengan nilai. Mau minum apa saja, mau makan apa saja, mau katakanlah bergaul dengan siapa saja, dia tidak terikat dengan nilai. Oleh karena itu akal ini datang untuk mengarahkan ketiga daya tersebut. Jadi akal yang bisa menentukan benar dan tidaknya, salah dan benarnya. Sudah tentu kalau masalah hukum, akal mengatakan saya tidak mampu menentukan haram halalnya. Atau kalaulah saya bisa menentukan sebatas kemampuan saya, yakni dalam batasan tertentu. Misalnya memukul orang itu haram, anggap membuat hukum akal. Memukul orang tanpa salah haram. Tapi haramnya sejauh mana, dendanya sejauh mana tidak tahu. Misalnya akal mengatakan kita harus menyembah pencipta kita. Bagaimana cara menyembah? Alasannya apa? Mengapa harus demikian dan seterusnya menyembah? Akal tidak mampu. Nah, akal sendiri yang mengatakan bahwa saya perlu kepada agama.
Tapi ingat saudara, bahwa agama yang mau dipakai tersebut harus dipahami dengan akal, bukan mengatasnamakan agama, bukan mengatasnamakan Al-Quran. Nah, oleh karena itu mengkaji Al-Quran harus dengan akal sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Nah, jadi akal untuk mengetahui yang salah dan yang benar, akalnya harus diberikan alat yang sesuai. Misalnya kalau yang dibicarakan itu masalah hukum, haram dan halalnya harus memakai dalil agama. Karena akal sendiri mengatakan tidak mampu memberikan alasan dan metodologi terhadap katakanlah haram halalnya sesuatu. Nah, dengan demikian kalau masalah hukum maka kembali kepada syariat. Kalau masalah ma'rifatul Quran kembali kepada tafsir. Kalau ma'rifatul sosial di samping kembali kepada agama, kembali kepada nilai-nilai absolut daripada akal. Misalnya seperti jangan menganiaya orang. Nah, tapi kalau menganiaya atau ketika tidak menganiaya berpahala atau tidak, akal tidak bisa menjangkau itu. Atau pahalanya seperti apa, seberapa besarnya. Sebaliknya kalau dia menganiaya, dosanya seberapa, dendanya seperti apa, akal tidak mampu memecahkan hal itu. Maka harus kembali kepada syariat. Nah, jadi akal yang dipersenjatai ini, yakni yang dipersenjatai dengan premis-premis absolut sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, dapat mengarahkan apa? Dapat mengarahkan 3 daya yang lain. Daya syahwat, daya angan-angan, dan daya apa yang disebut ghadabiyah atau emosional. Nah, karena 3 ini memiliki kecenderungan sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, bahwa 3 daya ini tidak terikat dengan nilai. Karena yang mengerti nilai hanya akal, yang mengerti salah benar hanya akal. Karena 3 ini tidak memiliki daya akal dan tidak memiliki nilai, maka sudah tentu dia memiliki teriakan tersendiri. Seperti misalnya syahwiyah dalam artian perut, dia memiliki teriakan tersendiri, yakni ketika kosong dia berteriak lapar. Saya lapar, saya lapar. Ini teriakannya. Yang kedua, dia juga memiliki kecenderungan, yakni berikan aku makan. Makan yang itu lezat, yang ini tidak lezat, yang itu saja. Misalnya makanan yang dia tuju, dia memiliki syauq, memiliki kecenderungan kepada katakanlah makanan tertentu. Nah, sudah tentu memiliki rayuan-rayuan, teriakan-teriakan, keluhan-keluhan. Nah, yang bisa menetralisir semuanya ini, teriakan, keluhan, rayuan, kecenderungan, apa saja yang dimiliki oleh 3 kuah sebelumnya ini, itu hanya akal manusia. Oleh karena itu, salah satu manfaat akal adalah apa? Menetralisir teriakan daripada 3 kuah sebelumnya ini, menetralisir kecenderungannya, menetralisir rayuan-rayuannya, menetralisir permintaan-permintaannya. Inilah salah satu daripada manfaat akal. Sudah tentu karena sumbernya, yakni karena fitrah munculnya akal, mengapa dan mengapanya sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Dari awal mulanya menyimpulkan universal, menerapkan universal kepada individu, di mana dalam istilah logika disebut premis mayor dan premis minor, lalu kesimpulan, dan seterusnya. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu menyertai Anda. Nah, akal yang seperti ini yang dapat menetralisir teriakan, kecenderungan, rayuan daripada 3 kekuatan ini,
merupakan suatu hal yang merupakan pemberian Allah, rahmat Allah yang sangat besar bagi manusia. Oleh karena itu para pemirsa, akal ini yang tugasnya mengontrol tiga daya yang lain ini, itu memiliki beban yang sangat berat, beban yang sangat besar. Nah, kalau akal ini tidak dipersenjatai dengan argumentasi yang absolut, kalau dia masih ragu dalam pandangannya, maka dia tidak mungkin dapat menetralisir, dapat mengendalikan tiga daya yang lain. Nah, oleh karena itu, karena tugas dia mengendalikan tiga ini, maka dia tidak boleh ragu terhadap pilihannya, tidak boleh ragu terhadap premis-premisnya, sekalipun mungkin masih dikatakan relatif, tapi pada pencapaian dia ini, dia tidak boleh ragu. Kalau masih ragu, dia tidak akan mampu menetralisir ini. Dalam bahasa agama, imannya belum kuat. Nah, oleh karena itu, kalau dia tidak boleh ragu, supaya dia mampu mengendalikan tiga daya ini, maka sudah tentu para pemirsa, akal ini harus kita persenjatai dengan berbagai argumentasi yang absolut. Terserah apakah argumentasinya itu kalau bersifat agama sudah pasti dari agama, dari ayat, atau dari fatwa. Kalau orang masih taklid dalam fikih misalnya. Atau kalau kedokteran itu harus bersumber kepada premis-premis penelitian dan seterusnya. Premis-premis yang diangkat dari penelitian yang sudah akurat, yang sudah absolut atau setidaknya semi absolut, supaya tidak ragu dalam mengoperasi orang misalnya. Kalau dia ragu dalam mengoperasi orang, maka dia tidak bisa mengendalikan tiga kecenderungannya ini. Oleh karena itu, seorang dokter misalnya, dia juga harus menggunakan akalnya dan mempersenjatainya dengan premis-premis yang absolut atau semi absolut. Kalau tidak, maka dia tidak mampu mengendalikan kecenderungan tiga daya sebelumnya. Misalnya karena dia melihat pasien ini kasihan, dioperasi, mati. Karena tiga daya ini diantaranya adalah apa? Perasaan itu, hayalan ini, angan-angan ini. Apalagi ditambah syahwat-syahwatnya supaya dia kesohor. Misalnya berspekulasi dalam mengoperasi orang. Padahal akal argumentasinya belum mencapai tingkatan yang meyakinkan. Maka kesalahan dalam hal ini kemungkinan besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga bagi tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh masyarakat. Ketika dia mau melontarkan sebuah premis, melontarkan sebuah statement, harus diiringi dengan premis-premis yang kuat. Karena kalau tidak, dan dia masih ragu, berarti dia belum memiliki hujjah di hadapan Allah. Dan manakala statementnya itu keluar dalam tulisan atau dalam pidatonya, di masjid-masjid, di koran, di majalah, di parlemen, di mana saja, lalu membuat rusak masyarakat, imannya rusak, akhlaknya rusak, pemikirannya rusak, cita-citanya rusak, pergaulannya rusak dan seterusnya, maka kemungkinan besar dia tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, akal ini harus dipersenjatai. Jangan ditutup mati. Nah, dipersenjatai dengan apa yang ingin dilakukan dalam kesehariannya. Kalau dia misalnya dokter, maka dia harus mempersenjatainya dengan premis-premis yang akurat. Kalau dia seorang ustadz, misalnya bahasa Inggris, dia harus mempersenjatai dirinya dengan ilmu-ilmu tentang bahasa Inggris. Kalau dia seorang ustadz agama, dia juga harus mempersenjatai dirinya dengan premis-premis yang akurat dari agama.
Jadi jangan sembarangan. Kalau dia sebagai orang beriman, maka dia harus mempersenjatai dirinya dengan premis-premis yang akurat tentang keimanan, supaya dia kelak di akhirat bisa menjawab pertanyaan Allah. Sehingga kalau jawabannya benar, alhamdulillah dia bisa selamat. Kalau salah, masih bisa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Tapi kalau tidak ada argumentasi, bagaimana Allah mau mengampuninya? Karena ketika orang tidak punya argumentasi, membuat keyakinan terhadap bid'ah tidak bid'ahnya sesuatu, haram tidak haramnya sesuatu, dia belum memiliki ilmu terhadap hal itu, maka tidak akan dimaafkan oleh Allah. Jangankan dimaaf, maka siksanya kemungkinan lebih besar. Kenapa? Karena dia membuat agama. Ilmu agamanya sangat sedikit. Kalaulah agak banyak, belum sampai ke tingkat bisa membuat fatwa. Lalu dia membuat fatwa ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Dari mana? Di akhirat nanti bukan hanya tidak mendapatkan ampunan, tapi malah siksanya akan lebih pedih karena mengatasnamakan agama. Disinilah fungsi akal dalam mengontrol kuwah syahwiyah, kuwah ghadabiyah, dan kuwah wahmiyah. Jadi akal ini harus dipersenjatai dengan alat-alat yang canggih. Yang berurusan dengan keimanan juga demikian, harus diisi dengan ma'rifah-ma'rifah, harus diisi dengan banyak sekali argumentasi. Tentang agama juga begitu, tentang sosial juga begitu, tentang politik juga begitu, tentang pengadilan juga begitu. Seorang hakim misalnya tidak boleh sembarang karena kecenderungan pribadinya melihat orang ini kurus, mengasihani, harus dikasihani kemudian dibela. Tidak bisa, harus pakai argumentasi. Kalau dia salah harus disalahkan. Atau karena dia family, karena dia keluarga, maka hatinya tidak tega, memiliki kecenderungan kepada membela padahal dia salah misalnya. Oleh karena itu kita harus mempersenjatai diri kita dengan berbagai ilmu pengetahuan, baik tanggung jawab pribadi yang berkenaan dengan tanggung jawab pribadi. Pribadi ini termasuk keimanan kita, keluarga kita, sosial dalam artian keluarga, akhlak kita kepada keluarga, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sosial, yakni sikap kita terhadap semuanya ini. Kalau kita membidangi sesuatu juga demikian, ditambah di samping mengenai ilmu-ilmu pribadi, ditambah dengan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan bidang kita, supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab dan dapat berargumentasi kepada Allah, menjawab pertanyaan Allah, di mana kalau benar bisa selamat, kalau salah masih mendapat ampunan. Oleh karena itu para pemirsa, marilah kita mempertajam akal kita dengan cara apa? Belajar, argumentasi, kemudian juga membandingkan, dialog, debat kalau perlu, tapi tidak pakai emosional. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam Al-Quran dibolehkan orang berdebat dengan cara yang baik. Ini harus kita lakukan semua supaya mendapatkan kebenaran relatif yang kalau benar masuk surga, kalau salah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akal ini dikebiri, diikat, dan pura-pura dia berakhlak dengan mengatakan saya tidak mau berdebat, tidak suka berdebat dan seterusnya, maka kalau kesalahan yang dialaminya nanti, kesalahan yang akan dilakukannya nanti, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akhlak akal yakni diskusi, akhlak akal yakni berdebat. Berdebat bukan mengumpat, berdebat, dialog, diskusi. Ini akhlak akal. Akhlak akal bukan diam lalu mengatakan pura-pura berakhlak, menipu-nipu masyarakat dengan mengatakan berdebat itu dari setan, jangan suka berdebat dan seterusnya. Nah, ini merupakan penipuan terhadap diri sendiri dan penipuan terhadap audiens kita. Oleh karena itu kita tidak boleh berbaju akhlak yang
nauzubillah palsu, kita harus berbaju akhlak dengan baju yang benar. Membajui akal dengan akhlak yang benar, yakni apa? Yakni membaca buku yang benar, berdiskusi, membuka medan dialog, berdebat dengan yang baik, tidak pakai mengumpat, mencemooh dan seterusnya, dan selalu membuka diskusi itu sampai manusia menemui ajalnya. Supaya apa? Supaya mendapat kebenaran sehingga masuk surga, atau setidaknya mendapat pengampunan seandainya dia masih belum mendapatkan kebenaran, belum memahami kebenaran, belum mencapai kesimpulan yang benar, maka Allah akan memaafkan. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada keterbukaan ini, tidak pernah berhentinya dialog sampai ajal menimpa kita, dan semoga Allah mengantar kita kepada siratal mustaqim, setidaknya kepada pengampunannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah,